Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat Ibu Dr. Haji Aisyah Nasution. Perkenalkan, nama saya Jonda Sombing, NPM 24832155. Mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul tentang permasalahan dalam ekonomi mikro dan penyelesaiannya. Baik, di mana penjelasannya itu yaitu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Yang dimana tujuannya itu yang pertama meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dengan memastikan sumber daya yang digunakan secara optimal. Materi selanjutnya, permasalahan utama dalam ekonomi mikro. Kelengkapan sumber data masalah, yang artinya sumber daya seperti bahan baku tenaga kerja dan modal terbatas. Sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, contohnya keterbatasan energi fosil dan air bersih. Dampaknya yang pertama, harga barang meningkat, konsumen berdaya beli rendah, dan ketiga, ketimpangan ekonomi. Materi selanjutnya, efisiensi dan distribusi kegagalan pasar atau yang disebut market failure, yang artinya keseimbangan antara produksi dan yang efisien dan distribusi yang adil. Contohnya, sektor swasta sering fokus pada efisiensial, tetapi mengabaikan pemerataan pendapatan. Yang kedua, produk penting menjadi sulit diakses masyarakat miskin. Kedua, kegagalan pasar, yang artinya polusi yang dihasilkan industri. Positifnya, inovasi teknologi yang menguntungkan masyarakat luas. Informasi tidak sempurna. Konsumen yang produsen tidak memiliki informasi yang cukup, menyebabkan keputusan yang salah. Barang publik, kurangnya penyediaan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan. Fluktuasi harga, yang artinya itu permasalahannya perubahan permintaan dan penawaran menyebabkan harga tidak stabil. Contohnya, harga bahan pangan melonjak saat musim paceklik. Materi selanjutnya, penyelesaian permasalahan ekonomi mikro, yang artinya kebijakan pemerintah, pengelolaan sumber daya, intervensi, pasar, solusi eksternalitas untuk barang kebutuhan pokok seperti bahan pangan dan bahan bakar. Regulasi pembatasan monopoli. Yang ketiga, pajak untuk eksternalitas negatif seperti polusi. Yang keempat, investasi pada barang publik, yang artinya penyediaan layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Yang kelima, efisiensi produksi, yang artinya menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi dengan biaya lebih rendah. Keenam, pendidikan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijak. Contohnya, penetapan harga maksimum pada gas LPG untuk melindungi konsumen, penetapan harga minimum untuk melindungi petani, mendorong persaingan sehat. Materi selanjutnya, mengembangkan kebiasaan positif. Contohnya itu seperti studi kasus 1, kelangkaan air bersih. Masalahnya overkonsumsi dan pengelolaan yang buruk menyebabkan air bersih menjadi langka. Solusinya pemberlakukan tarif progresif untuk penggunaan air. Yang kedua, investasi dan teknologi daur ulang. Studi kasus kedua, contohnya polusi udara. Masalahnya emisi dari kendaraan dan pabrik menyebabkan pencemaran udara. Solusinya pengenaan pajak karbon, penyediaan transportasi umum yang ramah lingkungan. Baik, kesimpulannya, dalam ekonomi mikro mencakup kelengkapan efisiensi, distribusi, kegagalan pasar, dan fluktuasi harga. Yang kedua itu penyelesaiannya melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kebijakan yang tepat, intervensi pasar, dan inovasi teknologi. Yang ketiga, dengan langkah-langkah yang terstruktur, ekonomi mikro dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kurang atau kata-kata yang salah, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.